Nah, baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Kelas 12 MIPA 4 ya. Sesuai dengan yang saya sampaikan kemarin, untuk hari ini agenda kita adalah membahas soal-soal masuk perguruan tinggi. Dan soal ini saya ambil yang khusus berkaitan dengan gaya listrik dan medan listrik ya. Jadi untuk tahunnya, ini tahun memang agak lama, 2013. Untuk yang tahun-tahun terdekat itu kebanyakan membahas tentang kapasitor dan materi tentang kapasitor belum kita bahas gitu ya. Insya Allah minggu depan atau hari Selasa kita bahas tentang energi, kemudian potensial listrik. Kalau mencukupi nanti akan sampai kapasitor, baru kemudian kita akan bahas-bahas lagi soal-soal yang terbaru tentang soal masuk perguruan tinggi atau yang setidaknya tahun-tahun yang lebih dekat gitu ya. Karena kalau saya lihat di soal-soal yang terbaru itu kebanyakan membahas tentang kapasitor. Nah, baik. Di soal ini yang sudah saya tampilkan untuk yang pertama, ini adalah soal SBMPTN ya 2013. Nah, pada soal itu kalau kita cermati di situ disebutkan ada dua bola identik ya. Hati-hati di situ ada keterangan identik. Identik berarti sama persis ya. Muatannya maupun besaran yang lainnya termasuk massa ini ya. Jadi nanti muatan dan massanya sama dari kedua bola tersebut. Nah, kemudian selanjutnya panjang tali yaitu L setiap tali itu jadi si tali yang kiri maupun yang kanan itu adalah 0,15 meter. Kemudian untuk massa tali dan hambatan udara diabaikan gitu ya. Bila tangan theta diketahui 0,0875, kemudian sin theta adalah 0,0872 dengan G, ya, di situ G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka besar muatan pada setiap bola. Jadi yang ditanyakan adalah besarnya muatan. Nah, dari sini kita lihat dulu jawabannya, pilihannya. Itu ada dua, kalau angka yang depan ini, angka pentingnya itu hanya ada dua jenis ya, 4,4 dan 8,8. Jadi ini selisihnya jauh, separuh ya. Jadi eh, yang ABC ini separuhnya dari DE. Maka nanti kalau seperti ini, kita perhitungannya bisa memperkirakan menggunakan berkira-kira, bisa lebih leluasa gitu ya. Karena kalau kita lihat angka-angkanya ini eh, tidak sederhana gitu ya, angkanya cukup 0,0875. Ini kalau seandainya nanti ketemu akar ini juga kita ribet gitu ya. Maka nanti kita menggunakan pendekatan-pendekatan. Nah, tapi kalau kita lihat opsinya ini bedanya jauh. Maka ini akan lebih kita leluasa ketika menggunakan perkiraan-perkiraan atau pendekatan-pendekatan. Karena ketika tes masuk perguruan tinggi biasanya memang tidak boleh membawa atau menggunakan ya alat hitung. Oke, nanti kita akan coba tanpa menggunakan kalkulator gitu ya. Kita latihan. Oke. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini berkaitan dengan kesetimbangan ya, kesetimbangan dalam hal ini adalah kesetimbangan titik, bukan yang kesetimbangan rotasi gitu ya. Jadi menggunakan hukum Newton, kemudian menggunakan uh, materi tentang listrik statis atau gaya listrik. Nah, maka perlu digambar terlebih dahulu diagram gaya ya. Jadi kalau misalkan di sini ada muatan, di situ ada muatan, ya, ada muatan seperti ini. Kita asumsikan ini muatan yang ada di gambar itu, kita ambil salah satu saja, ya, diambil salah satu, karena nanti yang lainnya juga sama, gitu ya. Kita ambil salah satu, baik, lanjutkan. Kemudian jangan lupa menggambarkan talinya. Jadi tali ini nanti ada tegangan tali. Langsung saya gambarkan tegangan tali, misalkan sini ya, T. Nah, sini ada T, tegangan tali. Kemudian sudut yang dibentuk. Nah, ini sudut yang dibentuk ini kan theta, ya, ini theta. Maka nanti di bagian ini juga theta. Di matematika kan sudah dibahas ya ini dalam berseberangan seperti ini. Jadi nanti ada
Di sini theta. Oke. Kemudian karena ini memiliki massa, maka sudah pasti dia punya gaya berat. Jadi vertikal ke bawah. Di sini ada gaya berat. Ini. Kemudian yang menyebabkan ini bisa bergerak ke kanan ini seperti ini ya, atau saling tolak, itu karena ada gaya Coulomb atau gaya listrik statis itu. Berarti gayanya arahnya yang ini ke kanan, ini bola yang kanan, berarti kita ambil dia ke kanan. Ini adalah F. Jadi ya. Kemudian hati-hati untuk menyelesaikan ini, T harus kita uraikan pada sumbu-sumbunya. Jadi pada sumbu X dan sumbu Y. Acuannya untuk sumbu X dan Y, jadi ini ada sumbu X, kemudian yang arah vertikal, sumbu Y. Nah, kita uraikan seperti ini. Ini berarti TY. Gitu ya. Maka nanti juga kita uraikan pada arah sumbu X, berarti ke arah sebelah kiri ini ya, karena miringnya ke kiri ini. Berarti nanti ini. Apakah boleh seandainya menggunakan muatan atau bola bermuatan atau benda bermuatan yang sebelah kiri? Boleh. Ya, mengambil gambar yang kiri ini juga boleh ya. Tapi saya mengambil yang kanan. Ini berarti ada TX. Gitu. Sampai di sini paham ya cara menguraikan gambarnya atau menguraikan gaya-gayanya. Ini materi kelas 10 ya. Semuanya harus dikuasai cara seperti ini. Nah, kalau sudah, karena di sini ada sudutnya theta, kemudian TY ini nanti bisa sama saja dengan T kalikan cos theta. Nanti kalau Mbak Zin lupa kok bisa cos, coba nanti dibuka materi kelas 10 ya, atau nanti bisa disimak di video saya tentang penguraian gaya. Materi kelas 10 ada di video saya. Kemudian ada TX, berarti kalau TX ini nanti ada T sin, karena dia jauh dari sudut theta ya, T sin theta. Nah, oke. Dah, sini sudah lengkap, tidak ada gaya yang lainnya. Kalau sudah terinventarisasi semua gaya, baru boleh dikerjakan. Kalau masih ada yang kurang, sudah pasti nanti jawabannya salah. Gitu ya. Baik, sekarang kita akan meninjau di sumbu Y. Sumbu Y. Nah, sumbu Y, sistem dalam keadaan diam atau seimbang. Nah, berarti nanti berlaku sigma FY itu sama dengan 0. Ada siapa saja pada sumbu Y, berarti ada TY min W sama dengan 0. Nah, TY adalah T cos theta. Ini sama dengan W. Kemudian berarti T sama dengan W itu adalah M kalikan G per cos theta. Nah, ini persamaan 1. Dari sini kita belum selesai. Dan kita lihat pada arah sumbu X sekarang. Tinjau pada sumbu X. Sumbu X juga dalam keadaan seimbang atau setimbang, maka ini dalam keadaan diam berarti ya. Maka nanti berlaku sigma Fx itu sama dengan 0. Nah, sekarang perhatikan pada arah sumbu X itu ada F yang ke kanan dan Tx yang ke kiri. Jadi ada F min Tx sama dengan 0. Berarti F itu sama dengan Tx. Tx adalah T sin theta. Nah, F adalah gaya Coulomb. Gaya Coulomb itu berarti K Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, sekarang Q1, Q2 berapa? Kan? Nah, ingat di sini, bolanya identik. Jadi kalau misalkan ini Q1, kita beri nama atau kita beri nilai adalah Q, ya, maka di sini juga Q. Ya. Berarti nanti kalau misalkan pakai Q kecil, ya berarti Q kecil gitu ya. Boleh kita menggunakan Q kecil. Oke, Q1, Q2 sama, berarti kita asumsikan misalkan nilainya adalah Q. Nah, Q ini ya. Oke, misalkan Q. Oke, boleh seperti ini. Kemudian R-nya yang mana? Jadi R-nya adalah ini. Sepanjang ini. Ini adalah R. Gitu ya. Nah, bagaimana untuk mencari R? Nah, berarti kita akan mencari A ini. A ini setengah R. Sebagian ini. Separuh ini. Kita mencari separuhnya ini. Di R itu adalah misalkan ini A, berarti R ini sama dengan satu di sini ya. Jadi R sama dengan 2 kali A. Nah, kita untuk mencari R, nanti kita pakai ini. Sin theta
itu kan sama dengan sisi depan, tetanya di sini. Jadi sisi depannya adalah A ini. Per sisi sampingnya adalah L. Jadi misalkan ini adalah A per L, gitu ya. Maka dari situ kita bisa beroleh A sama dengan L kalikan sin theta. Nah, berarti kalau R ini adalah 2 kali A, berarti 2 kali L sin theta. Nah, ini ya. Dan di sini ada T, T tadi adalah MG cos, MG per cos ya, MG per cos theta dikalikan dengan sin theta. Nah, kita akan mau mencari muatan ya, Xi. Berarti ini karena Xi1, Xi2 sama, maka nanti kita bisa gambarkan atau kita tuliskan lagi. Jadi bisa menjadi K Xi kuadrat per R kuadrat ya. Ini R kuadrat sama dengan MG tangen theta, karena di situ tadi ada sin per cos gitu ya. Kelihatan di sini ada sin, ini ada cos. Kemudian kita akan mencari Xi, berarti Xi kuadrat sama dengan MG, ini R kuadrat tangen theta per ini K ya. Nah, kalau di akar, di Xi itu adalah R akar MG tangen theta per K. Nah, R itu adalah 2 kali A kalikan sin theta. Jadi A-nya adalah ini A, ini sin theta, akar MG tangen theta per K. Nah, ini ya. Kemudian kita lanjutkan, kita masukkan angka-angkanya. Ya, kita masukkan nilai-nilainya masing-masing. Kita coba ya. 2 kali ini 0,15 tadi. Kemudian sin theta. Kita lihat sin theta berapa sin theta? Sin theta adalah 0,0872. Jadi 0,0872 ini akar M itu adalah 3 kali 10 pangkat min 2. 3 kali 10 pangkat min 2. Tangan adalah 0,0875. Kemudian K ini adalah 9 kali 10 pangkat 9. Ini ya. 9 kali 10 pangkat 9. Oke. Nah, 9-nya ini kita bisa akar gitu ya. 0, ini 0,3. Kemudian 0,0872 ini per 3 ya. Dari ini 9 akar ini kemudian dikalikan akar ini. Sekarang ini 0,75 kalikan 3, 0,75 kalikan 3 itu adalah kita misalkan 15, 22, kemudian ini 26 ya, 0,26 kali 10 ya, 10 pangkat min 2 dibagi 10 pangkat 9, jadi 10 pangkat min 11 ya. 10 pangkat min 11. Oke. Atau coba apakah ada yang ini 10 pangkat, oke, 10 pangkat min 11 ya. 10 pangkat min 11. Kemudian ini kita bisa sederhanakan. Kita coret di sini. Nah, ini ya. Nah, ini. Berarti ini ada 10 ya. Sehingga hasilnya di sebelah situ ini tinggal 0,00 ya, 0,0872. Dan nah sekarang yang ini permasalahannya adalah bagian akar ini ya. Oh, kurang 1. Ini kalikan 10 ya. Dikalikan 10. G-nya kan 10. Kelewatan tadi ya. Nah, berarti ini tinggal 10 pangkat 10. Nah, ini ya. Oke, sekarang bagaimana mengakar ini kan 0,26? Kan tidak boleh pakai kalkulator. Nah, kalau 0,26 ini kan dekat dengan 0,25. 0,25 itu kalau diakar itu adalah 0,5. Berarti ini kita pakai pendekatan saja ya.
0,5. Misalkan 0,9, 0,5, 0 berapa gitu ya. Kita dekati aja 0,5. Kemudian ini berarti 10 pangkat min 5 gitu ya. Oke. Kemudian yang ini boleh kita tuliskan seperti ini. 8,7 kali 10 pangkat min 3 kali 0,5 kali 10 pangkat min 5. Nah, ini nanti kita mendekati adalah 4,35 kali 10 pangkat min 8, atau kalau di opsi tadi yang ada 4,4, ya kita bulatkan aja 4,4 10 pangkat min 8 C ini ya. Jadi permasalahannya ada di sini. Jadi kira-kira aja. Jadi 0,26 itu kan dekat dengan 0,25. Jadi sebenarnya kan 0,5 ini ada lebihnya berapa, tapi sangat kecil lebihnya itu ya. Kalau 0,6 aja sudah 0,36, ini 0,26 gitu ya. Nah, maka kurang lebih seperti ini. Maka opsinya yang memungkinkan di sini adalah ini 4,4. Kebetulan angka-angka yang disajikan itu selisihnya cukup jauh ya. Untuk yang opsi ABC, kemudian DE itu jauh. Kemudian cuma beda pangkatnya ini. Jadi ketelitian kita ada di sini ya. Termasuk yang ini perkiraannya ya, pendekatan. Kebetulan angkanya jauh. Jadi itu ya. Untuk yang pertama ini hasilnya adalah C. Nah, ini untuk pengerjaan seperti ini waktunya sangat singkat, jadi nanti harus sering berlatih mengerjakan. Kalau tidak pernah mengerjakan, kalau hanya menyimak seperti ini ya nanti perlu waktu lama. Maka mulai sekarang harus sering berlatih. Meskipun sudah pernah dibahas seperti ini, nanti silakan dicoba. Filenya sudah saya kirimkan di grup WA beberapa minggu yang lalu ya, awal-awal pertemuan itu sudah saya berikan. Nanti silahkan dibuka, cari soal ini. Nanti akan saya berikan juga ini pembahasannya. Coba kalian latihan mengerjakan juga ya, biar nanti apa namanya itu lebih lebih familiar, kemudian lebih lancar ketika uh, langsung bertemu dengan soal yang sebenarnya gitu ya. Ini perlu perlu banyak latihan untuk eksakta, perlu banyak berlatih mengerjakan soal. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya? Bisa, berarti bisa saya lanjutkan. Oke, sebentar lagi akan saya buka soal selanjutnya atau soal yang kedua. Masih di soal masuk perguruan tinggi juga. Lanjutkan di soal yang kedua. Baik, soal ini masih di soal SBMPTN tahun 2013 yang berkaitan dengan listrik statis ya. Kita baca soalnya, jumlah muatan dari dua buah muatan, yaitu Q1 dan Q2, itu adalah 6 mikrokulom. Jika kedua muatan tersebut dipisahkan sejauh 3 meter, maka masing-masing muatan akan merasakan gaya listrik sebesar 7 mili-Newton. Jika kedua muatan tersebut tarik-menarik, nah ini ada kata tarik-menarik, kata kuncinya. Kalau tarik-menarik berarti tipenya atau jenisnya mesti beda. Berarti positif dan negatif. Gitu ya. Maka berapakah Q1 dan Q2 berturut-turut? Nah, sekarang kita akan mencari itu. Kalau kita lihat dulu di opsinya, tidak ada pilihan yang angkanya sama gitu ya. Tidak ada yang sama, maka nanti kita aman ya. Lebih aman. Ini. Tidak ada yang bolak-balik. Ya. Oke, sekarang kita coba. Kala kunci yang pertama dalam soal ini adalah jumlah ya. Jumlah muatan dari Q1 dan Q2 itu adalah 6 mikrokulom. Nah, ini kemudian kita membawa ke matematika ini akhirnya ya. Jadi Q1, jadi ada informasi di situ adalah Q1. Saya pakai tintanya yang hitam saja ya. Q1 dan Q2 totalnya adalah 6 mikrokulom. Jadi Q1 tambah Q2 sama dengan 6 mikrokulom. Atau kalau kita ubah ke kulom, itu adalah 6 kali 10 pangkat min 6. Ya, kulom. Harus bisa konversi satuan ya. Kemudian dari sini kita juga bisa memperoleh bahwa Q1 berarti adalah 6 kali 10 pangkat min 6 mikrokulom. Ya, 6, 10 min 6 kulom ya, dikurangi Q2. Kemudian ada R
jarak pisahnya adalah 3 meter. Ini besaran-besaran yang kita ketahui. Kemudian ada gaya kulomnya, yaitu F. Ini adalah 7 mili-Newton, ubah ke Newton, 7 kali 10 pangkat min 3 Newton. Ya. Nah, kemudian baru kita akan mencari muatannya. Caranya bagaimana? Kita ingat persamaan untuk gaya kulom, yaitu F. Ini sama dengan K, Q1, Q2 per R kuadrat. Nah, F-nya sudah tahu nilainya. Jadi ini ada 7 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian ada Q1. Q1 kan kita ubah ke dalam bentuk ini. Ya, jadi ada 6 kali 10 pangkat min 6 min Q2 dikalikan dengan Q2 gitu ya. Jadi yang dalam kurung inilah pengganti dari Q1 per atau itu adalah Q1 ya, diekspresikan atau dinyatakan dalam Q2. R-nya adalah 3 kuadrat ya. Nah, ini ada yang bisa kita sederhanakan akhirnya. Ini ada 9 dan 3 kuadrat. Oke. Sudah, itu. Kemudian kita tinggal masukkan. Ini 10 pangkat 9, kemudian sini 10 pangkat min 3. Jadi akhirnya kalau kita tuliskan, ini adalah 7 kali 10 pangkat min 12 ya. Kemudian ini ada 6 kali 10 pangkat min 6 Q2 dikalikan ini ya. Ini ke sini, kemudian nanti dikalikan ke sini. Kemudian min Q2 kuadrat. Nah, ini full matematika pengerjaannya ya. Kemudian kita pindah aja. Ini ada dalam bentuk persamaan kuadrat, nanti kemudian kita mencari akar-akarnya. Q2 kuadrat, kemudian min 6 kali 10 pangkat min 6 Q2, kemudian ini plus 7 kali 10 pangkat min 12. Nah, ini kan kita bisa mencari akarnya. Jadi Q2 min sama Q2 plus. Ini di matematika sudah familiar mestinya kalian ya. Matematikanya sudah banyak sekali mendapatkan materi seperti ini. Nah, maka kemungkinannya adalah dijumlahkan hasilnya min 6 dikalikan 7. Nah, berarti ya kita pakai yang ini 7. 7 kali 10 pangkat min 6. Yang ini berarti 1 kali 10 pangkat min 6 ya. Jadi kalau dijumlahkan hasilnya min 6 dikalikan hasilnya 7 pangkat kali 10 pangkat min 12. Jadi ini kan min 7 kalikan 1 hasilnya kan 7. Sebentar. Perkaliannya ya, apakah benar ya ini ya? Itu positif ya masalahnya. Nah, ini kalau kita melihat dari situ berarti harusnya minus ya yang di sebelah sini. Sebelah sini harusnya ini minus. Oke, kalau seperti ini berarti harus dicari menggunakan rumus ABC itu kalau misalkan tidak memungkinkan ya. Masalah ini penjumlahannya adalah 6, tapi perkaliannya plus 7. Ini tidak mungkin kalau seperti ini, harusnya ini min ya, min. Ini min. Minus gitu ya. Tapi kalau misalkan kita melihat, sebentar, jadi ini kelihatannya harusnya ini ya. Tapi kalau misalkan kita melihat kemungkinannya gitu ya, kemungkinannya ini sudah bisa, kita nanti akan menemukan yaitu sebentar, nanti kalau misalkan kita jumlahkan hasilnya, tapi ini kalau kita jumlahkan hasilnya sama nanti ya. Ini kalau misalkan pakai yang ini, jadi ini tidak begitu pas dengan matematikanya, khusus bagian yang ini ya. Jadi kalau misalkan di situ kita mencari akarnya sebenarnya, nanti Q2 itu kisarannya adalah antara Q2, kalau ini berarti ada 7 kali 10 pangkat min 6 mikro kulom ini ya. Sedangkan atau gitu ya, atau Q2-nya ini adalah min 1 ya. 10 pangkat min 6 mikro kulom gitu ya.
Nah, baik. Nah, ini jadi hati-hati di bagian ini ketika merumuskan ya. Berarti kelihatannya nampaknya di situ nilai negatifnya itu dimasukkan ketika perkalian di sini. Sehingga kalau misalkan ini plus minus, ya, satunya plus, satunya min, berarti ini hasilnya min gitu ya. Oke, kalau tandanya beda, oh iya, untuk tanda beda kalau seperti ini, berarti nanti sebenarnya ini ada tanda minusnya di sini karena perkalian ya, karena kita memperhatikan situ. Tapi ketika kita menghitung di keseharian atau tanpa memperhatikan tanda, berarti tidak masukkan. Jadi tanda di sini karena kita ada keterangan ini, nah ini ya, jadi memperlakukan minusnya diperlakukan dalam perhitungan ini totalnya. Ya, berarti nanti di sini diikutkan minus. Nah, sehingga di sini ada minus ya ini tandanya jadi minus. Nah, ini ya. Nah, baik. Jadi kata kuncinya ternyata ini mengharuskan kita memasukkan tanda jenis muatannya sebagai tanda di sini. Hasil perkaliannya nanti menandakan minus ini berarti adalah dua benda yang muatannya beda gitu ya. Nah, kemudian Q2 sekian ini. Ya, Q2 ada dua pilihan. Manakah yang cocok dari opsi ini? Yang cocok ini berarti yang cocok yang ada itu hanya yang B ini. Q2-nya yang 7, berarti yang diambil yang ini. Kalau Q2-nya adalah yang 7, maka nanti Q1-nya mestinya adalah min 1. Karena apa? Karena ada persamaan ini tadi. Ada persamaan ini ya. Dari persamaan itu bisa kita peroleh Q2 gitu ya. Q1 ini. Jadi Q1 sama dengan 6 kali 10 pangkat min 6 min 7 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini hasilnya adalah min 1. Oh, ini masih ya. Min 1 10 pangkat min 6 kulom ya, bukan mikrokulom. Berarti ini min 1 mikrokulom. Jadi ini saya hapus yang ini ya. Kalau ada 10 pangkat min 6-nya mikronya enggak usah ditulis. Ini kulom. Nah, jadi opsinya yang tersedia ini. Nanti kalau misalkan kalian mengerjakan di ujian yang sebenarnya, kalau ini opsinya sudah jelas tidak ada yang sama, maka langsung pasti ini. Tidak perlu lagi menghitung ini ya. Sudah langsung pilih ini aja untuk menghemat waktu. Gitu ya. Kisarannya, karena ini kan tidak ada angka yang sama sama sekali. Gitu ya. Nah, baik itu ya. Ini yang soal yang kedua. Ya, soal yang kedua pada pembahasan kali ini. Kemudian kita lanjutkan di soal yang ketiga. Masih berkaitan dengan listrik statis ya. Semuanya kita bahas hari ini adalah tentang listrik statis. Kita buka di soal yang ketiga. Oh, ini ada. Nah, ini soal yang ketiga. Di soal yang ketiga ini, sebuah bola bermasa M 0,6 gram bermuatan listrik Q 8 mikrokulom. Bola tersebut digantung pada tali yang berada dalam medan listrik berarah ke bawah. Hati-hati. Di sini seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu ya, hari Selasa ya. Ada di ruangan dengan medan ke bawah. Kita tidak memperhatikan apakah sumbernya muatan positif atau muatan negatif. Yang penting ini ada medan arahnya ke bawah. Jadi ini arah ke bawah. Ya, tidak diketahui apakah sumbernya positif atau sumbernya negatif yang ada di bawah ini. Gitu ya. Kemudian dengan intensitas ini maksudnya adalah nilai E itu. Jadi nanti sebagai E besarnya medan listrik ini, vektor ini ya. Ini kan gambarkan dalam bentuk vektor. Lah ini besarnya. Besarnya adalah 300 nano 300 Newton per Coulomb. Jika percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat, ini besar tegangan tali jika bola berturut-turut ya bermuatan positif dan bermuatan negatif. Nah, kita mau mencari tegangan tali. Tegangan tali arahnya mesti kemana? Ya mestinya ke atas semua. Jadi yang kemungkinan adalah yang ini. Antara A atau E gitu ya. Sekarang kita tinggal menghitung. Nah, sekarang kita akan melihat kalau muatan itu positif.
positif dulu ya yang kita kerjakan sesuai dengan permintaan soal itu. Jadi sini ada muatan positif, ya, kemudian digantung pakai tali. Nah, maka di situ ada gaya tegang tali. Ini ya, berarti ini ada T. Kemudian ini punya massa. Kalau punya massa berarti mesti punya berat. Berarti digambarkan di sini adalah W. Nah, kemudian di sekitar benda itu ada yang namanya medan listrik. Ya, arahnya ke bawah. Ada medan listrik ke bawah. Nah, permasalahan sekarang adalah kemanakah arah gaya Coulomb? Kalau medan listriknya ke bawah, muatannya positif. Ayo, siapa yang masih ingat? Kalau medannya ke bawah, kemudian muatan yang diletakkan di medan listrik itu adalah positif, nah, kemanakah arah gaya Coulomb? Ke bawah. Ke bawah, oke ya. Karena muatannya positif, maka gaya Coulombnya searah dengan medan listrik. Harus diingat itu ya. Yang sudah saya sampaikan hari Selasa kemarin. Jadi harus ingat nanti arahnya itu adalah ke bawah nih ya. Jadi ada gaya Coulomb ke bawah. Misalkan seperti ini. F dan F ini adalah berarti Hi dikalikan dengan E. Nah, harus ingat di persamaan ini ya. Lalu kemudian kita akan melihat sistem dalam keadaan setimbang. Berarti adalah sigma F Y itu sama dengan 0. Berarti ada siapa? Yang ke atas adalah T, yang ke bawah ada F, yang ke bawah berarti kita beri min ya. Kalau yang ke atas plus, maka yang arah kebalikannya harus tandanya beda. Kemudian W itu arahnya juga ke bawah. Ini sama dengan 0. Sehingga T itu sama dengan W plus F. Ini ya. W-nya berapa? Ya, M kalikan G. F-nya berarti Hi muatan dikalikan dengan E. Oke, sekarang kita masukkan angkanya. M-nya adalah 0,6 gram. Berarti ini adalah 0,6 kali 10 pangkat. Berapa? Min 3 kg. Kali G-nya 10. Plus Hi-nya 8 mikrokulom. Berarti 10 pangkat min 6 kulom. Kalikan E 300. Ya, berarti ini ada, tinggal berapa ini? 0,6 10 pangkat min 2. Kemudian ini ada ditambah ya. Tambah 24 ya. 24 10 pangkat min 4. Atau boleh juga tuliskan ini adalah 6 kali 10 pangkat min 3. Berarti ini adalah 2,4 10 pangkat min 3. Berarti hasilnya adalah 8,4 kali 10 pangkat min 3 Newton. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau kita lihat, angkanya kan nggak ada yang sama. Ya langsung jawabannya E. Jangan menghitung lagi yang negatif. Nanti untuk menghemat waktu seperti itu ya. Tapi sekarang untuk pembelajaran ya kita kerjakan semuanya. Ini jawabannya berarti yang E ini. Yang negatif dan nggak usah dihitung lagi. Ini kan nggak ada yang sama. Pilihan yang untuk ke arah yang positif ini ya. Arah untuk yang muatan positif. Nah, jadi sudah pasti jawabannya E. Jangan menghitung lagi yang negatif untuk menghemat waktu ya. Itu salah satu trik saja. Tapi sekarang kita harus tahu, harus menghitung ya, menghitung ini untuk belajar. Menghitung apakah benar gitu ya. Kita kan untuk menjawab penasaran kita, apakah benar yang ketika muatannya negatif nilainya sekian gitu ya. Nah, kalau muatannya negatif, berarti kan muatannya nanti ini negatif. Kemudian ada gaya berat ke bawah. Ini. Kemudian ada tegangan tali ke atas. Semuanya ke atas tegangan talinya. Kemudian ada medan listrik ke bawah. Ada medan listrik ke bawah. Nah, kalau muatannya negatif, berarti medan listriknya ke bawah, maka gaya Coulombnya kemana? Gaya Coulombnya harus ke atas. Karena negatif, maka ini berlawanan. Ya. Gaya Coulomb yang dialami oleh muatan negatif selalu berlawanan dengan medan di sekitarnya yang menyebabkan gaya Coulomb itu. Nah, kalau sudah seperti ini,
nanti hitungannya sama dengan yang ini, tinggal mengganti tanda ya. Jadi ada sigma Fy sama dengan 0, di situ ada T ke atas, kemudian gaya Coulomb juga ke atas, gaya beratnya ke bawah. Ini sama dengan 0. Nah, berarti nanti T sama dengan apa ini? W min F ya. W-nya tadi berapa? W-nya kan sudah ketahui di sini, 6 ya. Langsung ya, di situ 6 kali 10 pangkat min 3. T-nya, oh bukan T, ini F ya. F-nya dikalikan E tadi 2,4. 2,4 10 pangkat min 3 ini ya. Jadi kan sama dengan tadi. Sudah kita hitung di atasnya itu, diikuti saja. Tidak bingung ya, saya tulis seperti ini langsung. Nah, berarti kalau bingung nanti ini asalnya dari G dikalikan dengan E gitu ya. Ini M kalikan G. Ini adalah MG. Okay. Nah, berarti ini adalah 3,6 10 pangkat min 3 Newton. Dah, sesuai ya. Opsi pilihan E yang tepat. Arahnya ke atas semua. Kayak tekan tali itu panahnya ke atas semua. Apakah ada pertanyaan? Atau mungkin dalam penjelasan ini masih bingung? Silakan bisa ditanyakan. Kalau tidak ada, lanjut ke soal berikutnya. Ya, biar nanti banyak yang kita bahas ya. Soal selanjutnya, ini ya, soal selanjutnya ini. Nah ini. Ini masih SBMPTN tahun 2013 gitu ya. Pada percobaan milikan butiran-butiran oli bermuatan negatif, hati-hati di situ. Nanti kata kuncinya di garis bawah ya. Yang penting di sini disemprotkan pada ruang tak bertekanan yang diberi dengan medan listrik ya. Ini ada medan listrik E 3 kali 10 pangkat 4 V per M, V itu volt ya. Boleh seperti ini atau boleh Newton per Coulomb sama. Ke bawah, nah ini. Arah E-nya ke bawah. Arah E-nya ke bawah. Kemudian sebuah butiran bermassa M tadi, ini sebuah butiran yang disemprotkan ya, butiran-butiran oli ini, teramati bergerak ke atas. Nah, bergeraknya ke atas. Sejauh sekian senti dalam waktu sekian. Dari keadaan diam. Nah, ini ya. Kalau asalnya diam, dia kemudian menjadi bergerak, berarti benda itu atau butiran itu mengalami gerak berupa GLBB. Nanti ini dipadukan dengan materi tentang gerak GLBB atau gerak lurus berubah beraturan ya. Kalau gerak lurus berubah beraturan berarti nanti kita perlu namanya percepatan gitu. Nah, sekarang kita akan gambarkan keadaannya dulu. Keadaannya berarti di situ ada medan kemana? Medan listriknya ke bawah. Berarti ini ada E ke bawah. Ada E ke bawah. Kemudian di situ ada butiran oli atau butiran minyak biasanya yang digunakan untuk percobaan milikan. Satu butir ini ya. Kalau dia punya massa, dia pasti memiliki yang namanya gaya berat. W, ya. Kemudian hasil pengamatan, benda ini bergerak ke atas. Nah, kalau bergerak ke atas, berarti harus ada apa? Yang menyebabkan dia bisa bergerak ke atas, harus ada gaya. Gaya apa? Gaya Coulomb. Arahnya kemana? Ke atas. Harus ada gaya ke atas. Kalau bergerak ke atas berarti gaya Coulomb ini lebih besar. Ini lebih panjang gambarnya. Ini F. F-nya nanti ada V kalikan E. Nah, kita akan mau mencari muatannya. Gitu ya. Muatannya berapa? Nah, kalau seperti ini, kira-kira jenis muatan pada butiran oli itu apa? Coba siapa yang bisa? Positif apa negatif? Medannya ke bawah, dia mendapatkan gaya Coulombnya ke atas. Berarti muatannya positif atau negatif? Negatif. Negatif. Ya, negatif. Karena berlawanan ya. F-nya berlawanan dengan arah E ini. Ya. Jadi kalau misalkan nanti ditanyakan besar muatan dan jenis muatannya, maka harus bisa menjawab. Gitu ya. Ini kebetulan tidak ditanyakan jenis muatannya. Loh, kok bisa kita menyimpulkan dia itu bergerak F-nya itu ke atas karena ada kata-kata ini tadi. Kalau seandainya tidak ada F, ini kan benda ini bergerak ke bawah karena ada gaya berat. Tapi kenyataannya dia bergeraknya ke atas. Berarti harus ada gaya ke atas yang lebih besar daripada gaya berat benda. Jadi nanti kesimpulannya di sini adalah sementara di sini diperoleh bahwa F itu lebih besar daripada
W. Sehingga benda ini bergerak ke atas. Bergerak ke atas dengan suatu kecepatan tertentu. Gitu ya, bergerak ke atas. Nah, karena dari keadaan diam menjadi bergerak, maka benda ini berarti dia mengalami gerak yang namanya GLBB. Ya, berarti benda itu mengalami GLBB. Ini ya, GLBB. Nah, kalau GLBB berarti kita harus tahu mencari percepatannya. Karena kita ini butuh untuk percepatan itu. Nah, informasi yang diketahui di situ adalah jaraknya dan waktu. Maka kita pakai rumus yang kedua. S sama dengan V0T plus setengah A kalikan T kuadrat. V0-nya berapa? Ini harus 0. Kenapa kok 0? Karena awalnya diam. Jadi ya. Jadi S-nya sudah diketahui. S-nya adalah 2,5. Jadi 2,5 kali 10 pangkat min 2 meter ya, diubah ke meter. Kemudian ini ada setengah kalikan A kalikan T. T-nya adalah 0,1 sekon dikuadratkan. Nah, berarti 0,1 kuadrat itu kan 10 pangkat min 2 ya. 10 pangkat min 2-nya ini akhirnya hilang. Nah, ini jadi kita akan memperoleh A sama dengan, hati-hati harus teliti ya, jangan sampai lupa dikalikan 2 kan, dikali silang, jadi ini adalah 5 meter per sekon kuadrat. Nah, ini untuk apa? Untuk ini. Sekarang ke hukum kedua Newton. Ya, hukum kedua Newton, berarti kan sigma F sama dengan M kalikan A. Sigma F, F-nya apa? F Coulomb ke atas, min W ke bawah, ini M kalikan A. F Coulomb itu adalah Chi kalikan E, min M G sama dengan MA, berarti Chi sama dengan M, ini A min G ya. Ini pindah ruas ya, MG-nya pindah ruas kan plus. Oh, plus ya. Plus, nah berarti di situ M-nya saya keluarkan dalam kurung ini ya. Jadi A dan G-nya dalam kurung dibagi dengan E. Mudah-mudahan tidak bingung ya untuk ini. Sudah, matematikanya kan sudah advance semuanya ya. Matematikanya kan dapat matematika wajib, dapat matematika minat. Tiada hari tanpa matematika akhirnya gitu ya. Nah, baik. Ini harus sudah sangat paham gitu ya. Ini matematika. Nah, kemudian di sini berarti kita masukkan aja M-nya berapa? 2 kali 10 pangkat min 15 kg. A 5, kemudian G-nya 10 per E. Medan listriknya adalah 3 kali 10 pangkat 4 ya. Nah, 15 kan situ, yang atas 15. Ini 15, ini kan 15. 15 dengan 3 coret, ini 5. Ya, 5 kali 2 berarti 10. Jadi akhirnya 10 kali 10 pangkat min berapa? Min 19 ya. Sehingga ini hasilnya 1 kali 10 pangkat min 18 Coulomb. Kuncinya adalah hasilnya yang kita temukan B. Nah ini ya. Jadi dipadukan listrik statis, gerak lurus, dan hukum Newton. Satu soal kebanyakan lebih dari satu konsep ya. Oke, tidak ada pertanyaan? Waktu kita tinggal 12 menit ya. Kali, nggak ada, kita lanjut. Nah ini. Nah nanti kalau tidak cukup ya, cukup satu soal ini ya. Setelah ini kan masih ada pelajaran PAI ya, salah. Nah ini satu soal saja ya. Nah pada titik sudut ABC dari segitiga sama sisi, yang sisinya A, panjangnya ini berarti A masing-masing. Ini A, ini A, ini A. Terdapat muatan seperti pada gambar ya. Jika konstanta Coulomb K, maka gaya listrik pada muatan plus Chi di A. Nah, berarti kita harus mengerjakan satu persatu. Gambarnya dulu ya. A dan C tolak menolak. Berarti ini akan mengalami yang namanya F ke sana karena tertolak ya. Kita mengamati di A, jadi F AC. Kemudian A dan B itu tarik menarik. Berarti ini ke sana. Nah, berarti ini adalah F AB.
Kalau ini 60, maka di sini adalah 120 derajat. Maka kita akan mencari resultannya. Resultannya berarti yang di sini. Ini kita tarik garis bantu. Kemudian kita cari resultannya. Oke, resultannya adalah ini. Seret sini ya. FR. Nah, berarti kalau FR mencari FR. FR sama dengan akar dari FAC kuadrat plus FAB kuadrat plus 2 kali FAB FAC cos 120 gitu ya. Ini akar. Kebetulan semuanya sama muatannya ya. Abaikan tanda positif negatif ya. Jadi ini K. Ini kan sama-sama Ki. Jadi langsung ya K Ki A Ki B berarti kan Ki kuadrat. Kemudian per A kuadrat dikuadratkan. Kemudian yang FAB juga sama, matanya sama-sama Ki, maka ini K, Ki A, Ki B, jadi Ki kuadrat per A kuadrat, dikuadratkan. Plus 2 kali K, Ki kuadrat per A kuadrat, kalikan K, Ki kuadrat per A kuadrat, cos 120 itu adalah min setengah. Gitu ya. Nah ini hasilnya, berarti ini adalah, perhatikan, ini kan sama. Ya, berarti itu kita tuliskan 2K kuadrat Ki pangkat 4 per A pangkat 4. Kemudian di bagian ini 2 kali min setengah berarti min 1. Kemudian yang ini kan sama juga dikalikan. Berarti K kuadrat Ki pangkat 4 per A pangkat 4. Sehingga ini hasilnya adalah akar K kuadrat Ki pangkat 4 per A pangkat 4. Sehingga hasilnya adalah K Ki kuadrat per A kuadrat. Jawabannya adalah B. Oke, itu ya. Sementara untuk hari ini sampai di soal ini, masih ada soal berikutnya sebenarnya. Mungkin kita bahas di kesempatan yang lain. Ini saya absen dulu. Setelah ini kalian akan siap-siap ke mata pelajaran yang lain gitu ya. Oke, saya absen dulu ya. Yang hadir hari ini oke, sebentar. Saya belum terbuka. Oke, sudah kelihatan. Nah, sekarang adalah 12 MIPA 4. Ini ada 24 yang bergabung ya, ada 12 yang tidak hadir. Berarti Ahmad Yoga ada. Dinda. Bung Amelia, ada Anita. Arjun belum pernah hadir ya, Arjun ini. Bima, tidak ada. Dera, Ivandra, tidak ada. Dwi, Aprilia Ningrum, Udiuta ada. Wiyuda, Faiza, Lanza, Fitri.
kemudian Jennifer. Jennifer Rizky nanti ya. Munalia, Nabila, kemudian Pamestika. Ini Siti. Siti. Ulfatur. Vanessa Aulia. Yueldia. Ada yang tertinggal? Belum saya absen? Kalau tidak ada, saya akhir sekian. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.